Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya banggakan guru penggerak angkatan 5 ya? Angkatan 7. Guru penggerak angkatan 7 SDN 11 yaitu Ibu Sumarsini SPD dan Ibu Dina Husnuningsih SPD serta Bapak Ibu Guru SDN 11 yang bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh guru penggerak kita yaitu Ibu Sumarsini SPD dan Ibu Dina SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa sekolah merupakan wahana untuk menanamkan berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai wawasan kepada anak didik. Oleh karena itu, kita sebagai guru wajib dan harus bisa untuk memilah dan memilih hal-hal yang perlu kita tanamkan kepada anak didik yang bermanfaat dan yang akan membuat anak didik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari kedua guru penggerak kita ini tentang budaya positif. Karena anak-anak tidak hanya membutuhkan perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang akademik saja, tapi anak-anak juga perlu ditanamkan hal-hal lain yang bersifat positif untuk mengembangkan karakter mereka. Anak-anak itu memerlukan perkembangan bukan hanya dalam segi ilmu pengetahuan dan akademik saja, tapi juga butuh bimbingan serta arahan tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membuat mereka menjadi tumbuh sebagai pribadi yang baik dan juga bijaksana di masa yang akan datang. Hal-hal positif yang perlu ditanamkan kepada anak-anak, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu tentang kebiasaan-kebiasaan baik, misalnya senyum, salam, sapa, bahkan karakter-karakter yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Contohnya seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, jujur, terus rajin, toleransi dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah paham tentang kebiasaan baik yang perlu kita tanamkan untuk menjadi anak tumbuh kembang supaya menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita ikuti bersama paparan dari Ibu Sumarsini sebagai guru penggerak angkatan 7 yang akan berbagi tentang budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti akan bermanfaat bagi kita dan kita bisa saling berbagi. Artinya panjenengan semua juga bisa memberikan masukan berupa tanya jawab, saran dan pendapat dalam kesempatan ini, sehingga kita saling asah dan masuk, intinya kita saling berbagi. Ngerti di sini Bapak Ibu, sekian pengantar dari saya. Semoga acara hari ini, kegiatan hari ini akan bermanfaat positif bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Melah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Melah. Sebelumnya marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah
tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk tugas kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7, yaitu pada modul 1.4. Kami sudah melewati 3 modul, submodul. Modulnya baru 1, tapi ada modul 1.2, 1.2, 1.3, dan yang kali ini adalah 1.4. Dan di tugas kali ini kami diminta untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Salam dari pendidikan guru penggerak, yaitu salam dan bahagia. Diharapkan dengan mengikuti guru penggerak, Bapak Ibu calon guru penggerak bahagia. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang saat ini ada di sini. Semoga bahagia selalu dan selamanya. Amin. Sedangkan materi yang akan kami sampaikan yaitu diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita ke materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi kita bermain dulu. Nanti berpasangan dengan Bapak Ibu bisa berpasangan. Contohnya begini. Salah satu dari Bapak Ibu guru silahkan mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan berarti A. Silahkan dikepalkan tangannya, boleh dua-duanya. Yang satu tidak, Bu, yang satu tidak. Nah, yang kedua adalah B. Ketika BK mengepalkan tangan bukan sini, tidak. Hanya salah satu dikepalkan. Seolah-olah di dalam genggaman Bapak Ibu guru itu ada hal yang sangat penting, yang sangat rahasia, yang Bapak Ibu guru jaga. Etok mawon apa? Nah, Bu Jati misalkan menyimpan apa? Disimpan. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang di sebelahnya yang menjadi B, cobalah dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, kepalan tangan teman Anda yang di sebelahnya. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo dicobi. Ayo. Nah, pripun bukan nopo boten tangane kancane iki wae. Coba. Silakan. Pripun bisa dibuka, Bu? Oh, tidak bisa. Bisa dibuka? Aku belum dirayu. Oh, belum dirayu. Silakan dirayu mesti. Ah, silakan dirayu, dibujuk, digelitik, digoda, bahkan didorong. Bisa terbuka, Bu Sri? Tidak. Oh, tidak ternyata. Nah, mengapa Anda atau B tidak membuka kepalan tangannya? Mengapa coba?
tadi. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang kaitan dengan kepala tangan. Inilah perubahan paradigma tentang teori kontrol, bahwa ilusi-ilusi itu perspektif atau interpretasi seseorang. Ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah guru itu yang berkuasa mengontrol murid, seperti itu. Yang kita pahami sekarang kan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu ya toh gak kok buka kepala tanganmu, dia tidak merasa bersalah. Waduh, kayak tidak saya buka kepala tangan ini tadi, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dengan iming-iming tadi, yuk kan, nah itu akan bermanfaat. Ternyata kan tidak. Nah, Bapak Ibu guru yang mengepalkan tangan tetap bersikukuh mengendalikan untuk tidak membuka kepala tadi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki nih Bapak Ibu itu, memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang yang lebih dewasa, kita sebagai guru berhak memaksa murid-murid untuk melakukan sesuatu atau untuk meminta anak untuk mengikuti suatu aturan. Ini penjelasannya tadi, saya lewati saja Bapak Ibu, sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya adalah bahwa kita ingin mengadakan sebuah kemajuan, maka perlu dirubah secara perlahan-lahan, dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian apalagi yang perlu dirubah? Yang perlu kita rubah adalah kerangka acuannya. Dapat dikatakan kerangka acuan ini sebagai aturannya yang kita sesuaikan, yang kita rubah. Kemudian yang perlu dirubah lagi apa? Cara berpikir. Cara berpikir kita harus kita rubah, dan itu pun bertahap, perlahan-lahan, tidak serta-merta diwalik gendang terus malih kan gitu, badan. Nah, ini Bapak Ibu, selama ini nih kita beranggapan bahwa kebutuhan kita adalah sama. Contohnya kepada siswa kita. Siswa kita dianggap butuhnya waduh. Kabeh diulang tentang kalor. Kebutuhannya anak sama, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kalor. Tetapi dengan adanya teori kontrol, ternyata anak-anak itu berbeda. Berbedanya di mana? Contohnya, sing siji sing penting aku melu pelajaran tentang kalor. Yang satu, dia sampai bisa kalor itu apa? Bagaimanakah kalor itu? Contohnya itu yang seperti apa? Nah, itulah kebutuhan anak yang berbeda-beda. Kemudian kita ke perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak-anak melakukan perilaku yang buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata anak-anak berperilaku demikian tadi, mereka memiliki tujuan. Contohnya nanti akan berkaitan dengan di materi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu nggak namung sekedar melakukan sesuatu itu tidak. Ketika ada yang berulah, mungkin dia kurang kasih sayang, mendapatkan perhatian, atau dia ingin mendapatkan kebebasan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak bisa. Bu Sri tidak bisa mengontrol Bu Dati untuk membuka tangan. Bu Sumarsini tidak bisa mengontrol Bu Ika untuk membuka kepala tangan tadi. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Seperti itu.
Ini Bapak Ibu tentang disiplin positif. Mengapa disebut disiplin positif? Karena sesuatu kedisiplinan itu tujuan akhirnya untuk menimbulkan dampak yang positif. Contohnya saja, semua itu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan tadi. Berarti ada motivasinya. Untuk anak-anak melakukan sesuatu itu termotivasi apa? Seperti itu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Marsili pada sosialisasi sebelumnya, bahwa motivasi itu ada motivasi karena menginginkan penghargaan, menghindari hukuman, dan untuk menghargai diri kita sendiri. Lebih lanjut nanti kita akan bedah satu-satu di Bapak Ibu. Nah, ini dia. Apakah makna disiplin? Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nek wong tertib kuwi tidak nyaman. Itulah paradigma yang harus kita rubah. Disiplin dapat diartikan sebagai belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin itu jangan hanya tadi hanya karena ada aturan terus kita disiplin, hanya karena ingin dipuji kita disiplin, tetapi disiplin ini tadi bagaimana cara mengontrol diri kita, menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka yang melakukan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan itu adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Universal itu apa Bapak Ibu? Universal itu menyeluruh, tidak memihak manapun. Oke? Jadi dikatakan universal, lintas bahasa berarti tidak membedakan bahasa manapun, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi yaitu dicapai dengan adanya yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Mulai di tahun pelajaran 2022-2023 ini sekolah-sekolah menjalankan implementasi kurikulum merdeka yang di dalamnya ditekankan tentang penguatan profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya. Kita mengingat kembali, profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Akan tetapi nilai-nilai kebajikan universal ini tadi juga disampaikan oleh itu Bapak Ibu, IBO Primary Years Program PYP. Di antaranya rasa hormat dan seterusnya, hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai kebajikan legis. Ini yang disampaikan dari Indonesian Heritage Foundation, ada dari The Seven Essential Virtues. Pada intinya pelajar Pancasila mulai di tahun pelajaran 2022-2023 ini sekolah-sekolah menjalankan implementasi kurikulum merdeka yang di dalamnya ditekankan tentang penguatan profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya. Kita mengingat kembali, profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Akan tetapi nilai-nilai kebajikan universal ini tadi
juga disampaikan oleh itu Bapak Ibu, IBO Primary Years Program PYP. Di antaranya rasa hormat dan seterusnya. Hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai kebajikan lagi. Ini yang disampaikan dari Indonesian Heritage Foundation, ada dari The Seven Essential Virtues. Pada intinya bagian-bagiannya atau dimensi-dimensinya itu sama. Dulu kita mengenal dengan pendidikan karakter, ya Ibu, di kurikulum 2013 itu. Ini secara garis besar adalah sama, tapi pada saat ini kita mengenalnya dengan P3, profil pelajar Pancasila. Ini juga sama Bapak Ibu, ada mati percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diwujudkan dalam kegiatan proyek apa saja, peduli, rajin, dan seterusnya. Oleh karena itu di IKM ada yang dinamakan P5. P5 apa Bapak Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya terdapat dimensi-dimensi itu tadi. Contohnya yang dilakukan di kelas 1 kemarin mesti menanam bunga. Di sana ada nilai apa saja? Rajin, terus tanggung jawab, kebersihan, bersyukur juga. Kemudian gotong royong, tenggang rasa. Nah, tadi jadi P5, kegiatan P5 jangan dipahami sebagai bentuk yang terpisah. Aduh, P5 mata pelajaran tidak ada. Jadi dalam satu kegiatan proyek, di sana di dalamnya terdapat muatan berbagai macam mata pelajaran dan juga nilai-nilai kebajikan. Dengan kegiatan menanam bunga, kalau dikaitkan dengan mata pelajaran apa Bapak Ibu? Bisa bagian-bagian bunga, kemudian proses pertumbuhan tanaman seperti itu, cara berkembang biakan, ya, itu berarti tidak bisa kita pisahkan. P5 IPA, P5 bahasa Indonesia Saga. Di sana ada satu kesatuan. Di sisi lain juga ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik. Sekarang sudah cepat nih Bapak Ibu, saya sudah sampai di materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sudah tidak asing lagi karena kita sudah pernah mendengarnya walaupun baru mendengar saja. Teori motivasi perilaku manusia. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap anak, setiap manusia ketika berbuat sesuatu itu pasti ada motivasinya. Coba kita kembalikan diri kita masing-masing. Saya bekerja, kira-kira motivasinya apa? Dapat duit. Nah itu, pasti Bu, ya itu. Nah, yang demikian tadi itu kira-kira motivasi dari diri kita intrinsik atau ekstrinsik, atau misalkan eksternal internal. Kalau melihat dari tayangan tadi di atas di depan ini, teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan itu merupakan motivasi eksternal. Seorang siswa dia mengerjakan PR karena takut dan jadi guru. Nah, tuh karena adanya hukuman harus aku tak garap salah miskin. Timbang dihukum kan seperti itu. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu tadi, saya akan dihukum seperti itu. Kemudian motivasi eksternal yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, nek aku ngarep PR, aku engko oleh
sendiri untuk mengerjakan PR. Yang ketiga yaitu motivasi internal untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya dari anak yang mengerjakan PR tadi. Ketika saya melakukannya atau saya mengerjakan PR, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang murid salah satunya adalah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, hal inilah yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Saya pernah, bukan selalu ya Bapak Ibu, pernah mempraktekannya di siswa saya di kelas 5 itu begini. Kalian itu kalau menyelesaikan tugas, misalkan tugas di sekolah secara kelompok itu yang paling sulit, karena pasti ada anak yang tidak bekerja, ada anak yang rajin, ada anak sekor dikongkoni weh, nah gitu, temannya seenaknya sendiri. Nah, dan ketika ada tugas tersebut, mari kita beri motivasi untuk anak-anak bahwa kegiatan secara kelompok adalah tanggung jawab semua anak yang ada di kelompok tersebut. Jadi silahkan bekerja sama, berbagi tugas. Nah, setiap anak yang mendapatkan tugas ini tadi juga harus bertanggung jawab. Nek bagianmu sing goleki jawabane, cari dibantu temannya gitu. Yang satu bagiannya menulis. Dan yang biasanya anak tidak mau itu kalau bagian presentasi, udur wegah, aku wegah boleh presentasi. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak, bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi dari luar, tetapi motivasi dari diri kita sendiri. Agar apa? Untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Itu. Ini Bapak Ibu, ketika penerapan disiplin di sekolah erat kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman seringkali kita lakukan dengan tidak sadar. Kadang kita masih nama nggih, sok-sokan nggih, ayo orangmu kayak diresiki kelasnya seperti itu. Kemudian kita juga mengenal yang dinamakan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kira-kira apa Bu? Resiko yang kita terima karena kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini mari kita tebak-tebakan. Ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Hukuman itu akan membuat anak trauma. Nah, seperti kita pada zaman dulu, kalau saya pernah dihukum oleh Bapak Guru Bahasa Indonesia waktu SMA, Pak Adino waktu itu, disuruh jabuti suket sak kelas, mergo sak kelas janjian buatan negara PR. Nah itu ingat sampai sekarang. Napa sekarang Bapak Ibu guru tidak boleh menghukum? Mari kita sedikit demi sedikit kita hindari hukuman, tapi kita boleh menerapkan konsekuensi. Mari kita ubah hukuman ini tadi menjadi konsekuensi. Contoh yang konsekuensi apa Bapak Ibu dari beberapa pernyataan tadi? Oh iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tapi saya beberapa hari yang lalu mendapatkan pengalaman yang mengejutkan Bapak Ibu. Satu anak, salah satu siswa di kelas 5, jorok nih kancane. Pelipisnya sampai benjol. Lah anak ini tadi diberi uang. Ya Allah, iki sapa sing marahi saya gitu. Dikasih uang yang kepalanya benjol ini tadi. Dan saya sangat terkejut itu. Untuk rasa bersalah. Iya. Nah, Dia pikir kalau sudah dikasih uang berarti salah saya. iya. Nah, seperti itu. Saya sempat kaget Bapak Ibu. Waduh, kok jadi seperti ini? Diijoli gitu dengan uang. Akhirnya 2 anak tadi
tadi bahwa ketika kita melakukan kesalahan kita harus mendapatkan konsekuensi, tapi bukan uang, tapi tidak dengan uang. Saya khawatirnya gini, lah ketika terus pas dorong temannya kebetulan sampai ke puskesmas berdarah-darah gitu, dia memberi uang itu kan 5.000 uang itu, kok ya punya uang 5.000 kan gitu kan, saya dikasih uang Bu, lu kenapa? Nggak tahu, yang merasa kepalanya bendol tadi nggak tahu kalau dia beri uang gitu. Nah kesempatan inilah untuk memberikan pijakan ke anak-anak bahwa bentuk tanggung jawab itu tidak harus uang, seperti itu tidak boleh. Ini Bapak Ibu jawabannya tadi ada sebenarnya, ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Selanjutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apakah perbedaannya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Seperti tadi dihukum lari 100 apa 1000 tadi, mengelilingi lapangan, itu kan menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi itu kira-kira apa Bapak Ibu? Nek terus lari, nonton kan hukumannya lari. Kira-kira bentuk lain kalau konsekuensi no? Misalkan terlambat. Nah, ini konsekuensinya itu kita bentuk atau kita susun nanti dalam sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak dengan pengawasan Bapak Ibu guru. Dan kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dan ini kula dihukum zaman SMA pun bilang puluh tahun sih kemutan. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa mempelajarinya sendiri. Sekarang ke kaitannya dengan disiplin positif, ada yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan menghukum, Bapak Ibu, tapi bertujuan agar anak-anak mampu memperbaiki kesalahannya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seringkali kita lihat ketika anak-anak misalkan menumpahkan apa gitu, akhirnya teman-teman tidak sengaja bullyingnya keluar. Oke, ya, dia akhirnya gimana? Mesti raut mukanya berubah, celerut, ngatur Bapak Ibu. Saya mintanya anak gitu, dia akhirnya minder. Saya malu Bu, ndak mau lah itu kowe lo, goro-goro kowe lo. Akhirnya dia akan merasa bersalah. Nah, dengan adanya restitusi tadi untuk memulihkan dirinya supaya tidak minder lagi, tidak mengulanginya lagi. Tapi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu tadi. Akhirnya anak tahu, oh saya kalau bertindak seperti ini mengakibatkan ini tumpah, besok saya tidak akan seperti ini lagi, seperti itu. Tapi kalau ketika mendapatkan hukuman temannya atau ketika harus dibully teman-temannya, dia pasti apa? Cenderung minder gitu, takut bahkan takut besok tidak sekolah lagi, diolok-olok kancane kan seperti itu, nangis seperti Lintang kemarin Lintang bagi-bagi cemberut. Ternyata ini kalau kita melakukan restitusi kepada anaknya tersebut, maka diharapkan anaknya bisa pulih, bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali ke kelas dengan karakter yang lebih baik. Dia
Bapak Ibu, ketika kita melakukan hukuman, memberikan konsekuensi, dan memberikan tindakan restitusi, itu akan membuat kita sebagai Bapak Ibu guru itu saya akan ngarani jadi lupa. Stop ke Bapak Ibu guru itu. Stempel ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang memberikan hukuman. Membekas. Itu berarti Bapak Ibu guru tersebut gagal. Dan itu tidak menutup kemungkinan kita pernah melakukannya. Kemudian, tetapi ketika Bapak Ibu guru tersebut diberikan itu tadi bukan peran, pernyataan nek Bapak Ibu guru kayak ini gagal mendidik kan kayak gitu sekarang kita. Bapak Ibu itu sukses, apa kayak kosok stempel kayak kertas itu. Identitas, seperti itu. Jadi hukuman itu salah satu bentuk dari identitas gagal dari Bapak Ibu guru. Tetapi dengan adanya konsekuensi dan restitusi itu membentuk identitas kita. Bahkan tidak hanya Bapak Ibu guru nih, orang tua juga bisa kita terapkan. Kita sebagai orang tua itu menjadi identitas sukses. Orang tua ini sukses mendidik putra-putrinya. Itu 9 ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Dan tawaran, bukan paksaan. Paksaan nanti kembali lagi ke hukuman tadi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dengan melakukan restitusi kita tahu kebutuhannya murid itu apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tujuannya dari restitusi itu untuk membentuk karakter dan solusi, mencari solusi. Secara garis besar, restitusi itu seperti kita melakukan dialog dengan anak yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian dengan dialog tersebut kita dapat mencari kebutuhan anak itu apa, kok sampai dia melakukan kesalahan. Setelah itu kita baru bisa menemukan solusinya. Kemudian terakhir, restitusi mau membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu tadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu memasuki materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Nah, dari pernyataan yang ada di slide, kita tahu selama masa pandemi kita kemana-mana selalu memakai masker, kita selalu mencuci tangan, kita selalu menjaga jarak. Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Kena COVID ini kan ya. Nah, untuk kesehatan dan keselamatan diri kita. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Lah kalau peraturannya apa? Peraturan pemerintah memang dimanapun harus menerapkan 3M aturannya. Bahkan sempat kalau pernah ya dulu itu kalau tidak memakai masker terus di denda rokok-rokok materi ada aturannya. Nah itu ada satu lagi contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau naik sepeda motor ngagem helm napa mboten? Kadang-kadang pas mboten ngagem mboten niku pripun? Oh nggih mboten. Kalau pas pakai helm tujuannya apa? Biar selamat napa enten Pak Polisi. Ya. Kalau tujuannya masih takut dengan Pak Polisi, berarti itu kita belum meyakini. Padahal kita perlu meyakini kalau kita memakai helm untuk menjaga keselamatan diri
karena adanya aturan. Di sisi lain memang ada aturan kan gitu, tapi kita harus meyakininya. Nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara universal tadi, keyakinan itu telah disepakati. Yang menyepakati sih tentu pakai helm tadi. Ya kita sendiri. Kita bersepakat dengan diri kita sendiri. Oh, kalau naik kendaraan bermotor harus memakai helm walaupun hanya jarak dekat seperti itu. Ini Bapak Ibu, mengapa kita perlu meyakini sesuatu dimanapun? Contohnya saja kita sebagai Bapak Ibu guru, agar anak-anak itu menjadi atau terbentuk kebudayaan positif di sekolah, maka kita perlu mengawalinya dari dalam diri kita. Mengapa dari dalam diri kita dulu? Karena kita sebagai Bapak Ibu guru tentunya harus menuntun peserta didik kita, memberikan contoh gitu. Nah, iya betul sekali, berarti guru digugulan ditiru. Kemudian kalau kepada peserta didik, budaya positif dapat diawali dengan pembentukan peraturan kelas. Tetapi peraturan kelas tersebut biasanya sudah kita buat oleh sekolah yang dinamakan dengan tata tertib sekolah. Itu peraturan sekolah atau peraturan di kelas sama dengan peraturan sekolah otomatis. Okay? Nah, marilah kita rubah dari peraturan-peraturan sekolah. Salah satunya apa Bapak Ibu kalau masih ingat? Mutasi adat sedang ya Pak Desa di-off-kan. Nanti disambung bisa. Bisa. Saya lanjutkan deh Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu bisa membentuk anak-anak atau murid itu lebih bertanggung jawab. Karena keyakinan kelas itu disepakati bersama. Begitu. Jadi bedanya dengan peraturan kelas apa? Kalau peraturan kelas itu masih terdapat hal-hal yang kata-kata negatif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, pada keyakinan kelas kita rubah. Kenapa Bapak Ibu? Tetes apa? Membuang sampah di tempat sampah atau menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Itu kata-kata pada keyakinan kelas itu bersifat positif semuanya. Contohnya, kita bedakan lagi dengan peraturan kelas. Di peraturan kelas mungkin berbunyi, tidak boleh berbicara ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan materi. Kalau di keyakinan kelas, bagaimana yang muncul? Mungkin menghormati orang lain, lebih luas cakupannya, dan dengan kata-kata yang positif. Jadi kata-kata yang negatif itu contohnya dengan tidak itu tadi, tidak apa gitu ditiadakan. Kita rubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, ketika keyakinan di dalam suatu kelas ini sudah terbentuk, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Anak-anak tidak hanya takut karena aturan, tapi dia meyakini keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Akhirnya mereka menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Mereka akan ingat, oh iya, kalau ada Bapak Ibu guru sedang berbicara, kita saling menghormati dengan cara mendengarkan. Gantian. Seringkali di kelas Bapak Ibu ketika kita tengah-tengah yang ulang atau bocah itu berbicara sendiri. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tadi bisa
bisa merubah sedikit demi sedikit. Saya di kelas 5 sudah mulai saya terapkan keyakinan kelas. Walaupun saya menuliskannya belum keyakinan kelas Bapak Ibu, tapi kesepakatan kelas. Intinya sama antara keyakinan dan kesepakatan. Cuma dengan kesepakatan lebih mudah dipahami oleh anak. Oh, saya telah bersepakat untuk ini. Seperti itu. Caranya adalah kami menerapkan dengan anak-anak menuliskannya di sticky notes. Ini ada tinggal menempel gitu. Saya kemarin sempat ada video singkatnya ketika membuat kesepakatan kelas. Tapi ketika anak membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu guru tetap mendampingi. Jangan sampai seperti yang disampaikan tadi kesepakatan kelasnya malah membuat menjadi tidak baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru tetap mendampingi. Apakah di kelas 1, 2, 3 bisa Bu? Insya Allah bisa. Sing nulis umpami kelas 1 belum bisa menulis dengan kalimat yang panjang, yang menulis adalah Bapak Ibu gurunya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh dulu. Apa kesepakatan kelas itu? Langsung mau diberi contoh. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Nek menjaga kebersihannya berarti bukan barang membuang sampah, mencoret-coret dan lain sebagainya. Tetap dengan pendampingan. Nah, ketika lingkungan yang positif ini tadi sudah terbentuk di setiap kelas, bahkan di semua lingkungan, bahkan di lingkungan guru, lingkungan Bapak Ibu guru bisa Bapak Ibu guru kita terapkan. Itu tentunya akan membentuk budaya positif di sekolah secara keseluruhan. Nah, sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah kita itu sudah bagus sekali Bapak Ibu. Kalau saya melihat dengan dibandingkan, tapi bukan bareng banding, jika dibandingkan dengan sekolah lain itu saya melihatnya sudah bagus sekali di sekolah kita. Hanya kita perlu tingkatkan. Dan mungkin Bapak Ibu guru yang belum menerapkan kesepakatan kelas bisa dicoba saja dulu, tidak usah banyak-banyak Ibu. Terutama yang di kelas rendah itu nanti sulit dia akan mengingatnya. Tapi yang sederhana saja, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati, itu dicoba saja. Dulu saya sempat awang-awangan, iso ora ya, muridku polahane kaya ngono iki, ternyata bisa Bapak Ibu. Dan ini tantangan kita untuk memberikan lingkungan yang positif agar terbentuk budaya yang positif juga. Niki Bapak Ibu, di peraturan sering kita dengar selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau dijadikan keyakinan kelas apa? Termasuk keyakinan kelas apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang bisa kita bentuk menghargai orang lain. Dan mungkin bisa juga keyakinan kelasnya tidak hanya menghargai orang lain, yang di dalamnya ada poin dilarang mengganggu orang lain tadi. Kita lihat Bapak Ibu nggih, iki kuis jane. Nek kula mboten beto hadiah dadine mboten kula kuis nek. Ini. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain, keyakinan kelasnya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya adalah menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, mungkin di SD, insya Allah tidak. Mungkin di sekolah yang tingkatannya lebih tinggi. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Iki mungkin di kelas 1 kalau antri dapat nilai itu oyok-oyokan. Bisa Bapak Ibu guru dibuat keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah sering menyampaikan sabar, saya tak bentenan. Nah gitu. Itu tinggal kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Dalam Bu? Oh siap. Nanti materi saya kirim ke sakit.
Ini contohnya Bapak Ibu Guru. Ini contoh yang bukan di kelas saya, tapi saya ambil di internet ya. Contoh hasil keyakinan kelas 5. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bersikap jujur. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghormati guru. Saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Itu dalam setiap poin ada banyak hal yang mencakup di situ. Bersikap jujur tadi bisa banyak hal, dia ada bersikap jujur seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu Guru dan bisa kita terapkan. Ya. Nah, ini tadi ini akan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini akan berkaitan dengan ketika kita melaksanakan atau menerapkan restitusi. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan murid. Karena setiap anak atau anak ketika melakukan sesuatu itu pasti karena suatu hal, penyebabnya ada. Contoh yang disampaikan Bu Mas ini pada sosialisasi kemarin itu meminta bekal anak temannya. Nah, dia pasti punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa saja? Ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Kemudian contohnya apa boleh survival? Orang bekerja pasti untuk bertahan hidup, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita kembali ke anak yang tidak membawa bekal. Kira-kira di kebutuhan dasar manakah yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia pengen terus disayangi sama Bapak Ibu gurunya. Ketika dia berbuat sesuatu, dia akhirnya kan jadi pusat perhatian. Nah, betul sekali. Akhirnya dia mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Kemudian semangannya pilih orang sangu. Itu juga kesenangan juga. Dia merasa senang nek orang sangu gila terus jadi kancane iki mau. Kan gitu. Kemudian yang pertama tadi itu bertahan hidup itu tadi. Minta temannya lapar, biar enggak lapar, biar enggak lupa dia. Caranya bertahan hidup dengan minta bekalnya temannya. Itu Bapak Ibu guru, dan ini tidak hanya untuk murid ya, semua kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan ini tadi. Kebutuhan dasar yang penguasaan, contohnya apa? Kira-kira ke anak. Anak itu perlu menguasai sesuatu. Dia belajar, dia mengerjakan tugasnya. Itu karena apa? Dia ingin menguasai hal materi tersebut. Coro-coro penjumlahan, dia belajar mengerjakan tugas, itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan ini tadi. Kemudian kalau kebebasan, ketika anak-anak bermain, dia ingin bebas, tidak terbebani dengan tugas, dengan PR. Maka salah satunya kebutuhan dasar yang akan dipenuhi adalah kebebasan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru, dalam materi ini berkaitan ya, antara budaya positif, nilai-nilai kebajikan, hukuman, penghargaan, restitusi, itu akan saling berkaitan dengan materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Seperti di depan, di awal tadi, siapakah yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Sebagai guru, terdapat 5 posisi kontrol dalam penyelesaian masalah. Ada di posisi manakah Anda? Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini di posisi mana? Anggap saja Bapak Ibu guru belum tahu penghukum itu yang bagaimana, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum. Oh gitu ya, berarti multi
hukum bocah, membuat rasa bersalah, anak dibuat merasa bersalah gitu. Teman kayak kancane dhewe gitu. Pemantau lihat ya, manajer tingkatannya lebih tinggi lagi. Ini Bapak Ibu guru, kita dapat menentukan atau di manakah posisi kita. Ini adalah salah satu tandanya. Sebagai penghukum biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari-jari menunjuk dan menghardik. Nah, ini saja saya ini. Aduh, itu tadi. Nah, kemudian contohnya dengan kata itu tadi, Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat sambil melotot dan menghardik. Itu berarti kalau kita masih seperti itu, kita berada di posisi sebagai penghukum. Sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Takut. Itu tadi baru ketemu gurunya terus aduh wes ini ya apa sih ikut didukane kan gitu ya itu tadi. Nah, dengan posisi kontrol kita sebagai penghukum itu akan berakibat kepada murid bagaimana? Kemungkinan murid marah dengan dirinya sendiri yang terlambat itu tadi. Bisa juga menjadi pendendam. Awas tidak ada guru kayak aku sampai gede. Lah iku khawatirnya kan seperti itu. Ditenono sampai aku segede, saiki aku cek cilik lah kita pendendam gitu. Bersifat agresif, melawan. Agresif itu melawan. Ketika kita menghukum, dia akan melawan. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ampere sok kayak cerita di SMA terus sepeda Bapak Ibu guru digembosi. Itu pernah. Dulu seingat saya ketika saya SMP diparingi rawe Bapak Ibu. Ini boleh. Ada salah satu bapak guru yang memang terkenal galak waktu itu. Sebenarnya juga tidak sering menghukum, memang keras nadanya. Itu sepeda motornya diberi helm. Saya ingat saya motornya Bu. Tapi lupa saya. Itu sampai terjadi apa Bu? Nah mungkin itu karena posisi kita sebagai penghukum, anak-anak menjadi pendendam, agresif, dan itu jangan sampai terjadi kepada peserta didik kita. Ya. Kemudian posisi yang berikutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Kita pripun iki? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Tuh, ada perbedaannya nih Bapak Ibu, posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kata-kata yang disampaikan Bapak Ibu guru, murid merasa bersalah. Waduh, saya sudah mengecewakan lagi. Saya bagaimana itu? Kira-kira salah lagi, kan seperti itu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Mungkin hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu guru. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Kowe iki biasanya sampai wah kan gitu. Kowe meneh piye to jadi wis janji kan gitu. Ternyata posisi atau perkataan yang seperti ini itu juga kurang baik Bapak Ibu Guru. Akibatnya apa? Siswa itu kalau menyepelekan cara jawabannya mboten kathah suposito. Nganggep gurune iki kur kancane. Woi, Pak. Nah, kan gitu. Padahal kita juga bukannya tidak kita mau bocah kudu dengan guru boten, tetapi tetap ada bedanya. Iya, ada wibawanya Bapak Ibu Guru tadi. Akhirnya apa? Kalau kita hanya bersifat posisi kita sebagai teman, anak-anak itu gini kok toh nyepelek nih, penaknya tak kae bukae penak kan gitu. Jadi posisi sebagai teman ini juga kurang tepat. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai pemantau. Ini kita simak percakapan antara guru dan adik. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak. Biasanya kan gitu. Saya harus tinggal kelas selama jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketiga. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Masih membuat murid tidak nyaman karena harus tinggal di kelas ketika jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Bahkan guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya nek ngaran, nek boten kan gitu. Jadi guru tetap memantau. Yang terakhir yaitu posisi kita sebagai manajer. Pada posisi sebagai manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ini yang diharapkan oleh Ibu Guru, kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Mari bersama-sama kita memperbaiki diri kita, termasuk saya ini yang masih suka menghardik, saya akui Bapak Ibu Guru. Mari kita perlahan-lahan berubah atau memperbaiki diri untuk menempatkan diri kita sebagai manajer. Lanjut lagi, ya sudah selesai Bapak Ibu Guru. Segitiga restitusi. Restitusi tadi apa Bapak Ibu? Restitusi itu bisa berwujud sebagai dialog untuk menyelesaikan permasalahan. Kegiatan restitusi itu diawali dengan yang namanya menstabilkan identitas. Seperti tadi yang sempat saya putarkan di videonya dengan anak-anak itu, menstabilkan identitas itu contohnya begini. Kamu tahu jam masuk di sekolah kita jam berapa? Tahu Bu? Nah, jadi anak-anak diajak untuk mengintrospeksi dirinya, mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Tuh. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan, tetapi Bapak Ibu Guru juga berjanji berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Atau bisa begini, kita tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bu Guru hanya ingin Ananda menjadi anak yang lebih taat kepada aturan. Itu salah satu bentuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kalau yang telah kita sepakati, kita tanyakan lagi. Masih ingatkah
teman kelasnya tadi, bisakah Ananda berubah menjadi lebih baik? Bisa Bu. Kapan kamu akan merubah sikapmu? Besok Bu. Ya. Tapi ya setelah itu jangan kita biarkan. Kita tetap harus pemantau, ada terpantau apa itu apa wis berubah tenan apa mboten kayak gitu. Seperti yang diceritakan Bu Sumarsini terhadap salah satu muridnya itu yang sekarang sudah bagus sekali, sudah masuk terus ya Bu Mari, ya Mas Rahmat. Itu lah, ini Bapak Ibu guru contoh menstabilkan identitas. Contohnya ini kata-kata yang bisa disampaikan guru, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Ya, nih Bapak tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh validasi tindakan yang salah. Contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Menanyakan keyakinan, kita tanyakan kembali yang sudah disepakati di dalam kelas. Nih, ketika sudah menjalankan keyakinan kelas, kamu akan menjadi orang seperti apa? Kalau datang terlambat, berarti apa? Ya, menjadi orang anak yang lebih taat kepada aturan. Kalau tidak mengerjakan PR berarti menjadi anak yang lebih bertanggung jawab gitu. Selesai Bapak Ibu, sudah di kegiatan refleksi. Bapak Ibu kami mohon untuk mengisi link yang sudah saya share di grup. Caranya dengan klik tanda panah. Tambah. Ini namanya Padlet, Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan dengan peserta didik, tapi dengan catatan kalau anak-anak bawa HP di sekolah itu ya tidak memungkinkan kalau di sekolah dasar. Tapi misalkan suatu ketika meminta anak-anak membawa HP, saya kira ya juga diizinkan. Kemarin saya kelas 6 di luar sini sering bawa HP kegiatan secara daring. Silakan Bapak Ibu langsung masuk ke link itu dan klik tanda panah ini dan ketikkan ini pertanyaannya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Ada 2 pertanyaan. Kemudian hal baru apakah yang mengubah paradigma saya mengenai budaya positif? Ada banyak Bapak Ibu. Selain Padlet itu saya lupa namanya. Ada kok yang satu itu juga bagus sekali makanya. Nah ini salah satu oleh saya di PGP Bapak Ibu. Tidur warna putih, merah, hijau. Klik saja Bu, pilih itu untuk itu warna dasar. Sangat senang satu masuk. Kemudian kalaupun diterapkan di rumah, misalkan anak-anak di rumah diberikan link ini, diberikan pertanyaan juga bisa. Perasaan yang menyenangkan dan memotivasi. Bisa dirubah warnanya Bapak Ibu, yang kotak-kotak itu bisa foto, bisa tambahkan foto, cobi. Nah, dicoba saja. Foto selfie Bu Sri. Bisa itu dimasuki foto. Bersemangat ingin tahu lebih lanjut, lebih jauh. Ada foto juga bisa. Very excited. Wah. Nih, ada emoticonnya, bisa. Cobi yang dengan
mengirim foto. Hal baru apakah yang mengubah paradigma saya mengenai budaya positif? Menerapkan keyakinan kelas, lebih disiplin lagi dalam bekerja. Dicoba foto yang pakai foto bisa, foto yang ada atau foto itu yang bukan. Kesepakatan yang positif sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak didik. Senang bisa belajar. Nah ini ada fotonya. Ini Bapak Ibu guru bisa diklik tambah foto. Ini bisa saya tambahkan. Sendiri untuk mengirimkan ekspresi bisa di sini sudah bisa. Senang bisa belajar, menambah ilmu dan wawasan tentang budaya positif, memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Boleh dilanjut Bapak Ibu ya, sambil mengisi atlet tersebut. Bapak Ibu guru, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, bukannya saya menggurui Bapak Ibu guru, saya hanya mengajak dengan berdasarkan dari apa yang sudah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 7. Karena saya rasa apa yang saya sampaikan dan yang telah saya pelajari ini sangat besar manfaatnya, baik untuk diri kita, untuk peserta didik maupun untuk sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang bergantian setiap kelompok silakan menempel ke depan sesuai dengan kelompok yang seharusnya.
itu tadi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Setiap anak boleh membaca setiap hari, kalau biar tidak lupa dibaca lagi, tidak apa-apa. Siapa yang harus mengikuti kesepakatan ini? Semua siswa. Ya, kalian yang membuat kesepakatan sendiri, kalian yang harus melaksanakannya sendiri. Begitu ya. Mulai kapan bisa berlaku? Besok. Oke, kita laksanakan. Ya.